Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Bisa dimanapun Anda berada. Baiklah, sebentar lagi kita akan simak kajian Kitab Rasulullah jilid 2 bersama Ustaz Muhammad Wazan. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Oke, sekarang kita di pelajaran yang kelima ya. Kita di pelajaran yang kelima. Di pelajaran yang kelima ini ada teori baru ya. Biasanya dimulai dari kita jilid 1, kemudian awal-awal jilid 2, kalimat-kalimat itu menggunakan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu kalimat yang dimulai dengan isim. Nah, di sini kita akan menggunakan, di samping membiasakan dengan jumlah fi'liyah, yaitu kalimat-kalimat yang dimulai dengan fi'il. Nah, di sini juga kita dikenalkan dengan satu posisi lagi dalam kalimat, yaitu posisi objek. Ada subjek, predikat, objek. Subjek yang melakukan pekerjaan, predikat biasanya adalah pekerjaan itu sendiri, objek adalah yang terkena efek dari perbuatan si subjek. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya pelaku ya, kata kerja dulu. Dalam bahasa Arabnya selalu pelaku atau subjek itu selalu letaknya setelah kata kerja. Jadi harus kata kerja dulu, harus fi'il dulu. Setelah fi'il baru ada yang melakukan fi'il kata kerja. Yang melakukan kata kerjanya siapa? Nah, itulah fa'ilnya, pelakunya. Nah, kalau kata kerjanya membutuhkan objek, maka harus ada objeknya. Kemarin kata kerjanya tidak butuh objek, seperti pergi, kemudian pulang, ya, kemudian masuk, keluar, itu nggak butuh objek. Jadi zahaba Zaidun ilal madrasati, selesai, nggak ada objeknya di situ. Hanya ada zahaba kata kerja, kemudian Zaidun yang melakukan kata kerja tersebut atau fa'il. Nah, di sini ada posisi yang ketiga, yaitu objek atau maf'ulun bihi. Maka istilah maf'ulun bihi muncul setelah istilah fi'il dan fa'il. Suka ada yang dia fathah karena dia jadi maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi dari Hongkong, fi'il fa'ilnya mana? Nggak ada fi'il, nggak ada fa'il, tiba-tiba ada maf'ulun bihi. Ini mustahil. Pasti ada fi'ilnya, ada fa'ilnya, baru muncul istilah maf'ulun bihi ya. Jangan semua fathah maf'ulun bihi, enggak juga ya. Lihat dulu ada fi'il, ada fi'ilnya, ada fa'ilnya, baru nanti ada maf'ulun bihi. Oke, kita lihat di situ percakapannya. Coba silakan baca. Man fataha babal fasli. Nah, lihat di sini. Man fataha babal fasli. Man siapa? Fataha membuka. Ya. Babal fasli. Siapa yang membuka pintu kelas? Kenapa? Nah, pintu kelas itu kan babul fasli. Pintu kelas babul fasli. Kenapa di sini jadi baba? Kenapa di sini jadi fathah? Di awal-awal dari pelajaran pertama sampai pelajaran yang keempat jilid 2, sesuatu itu jadi fathah tuh karena kemasukan inna adalah ala, lakinna ka'anna, li'anna, maka dia jadi fathah. Tapi di sini tidak ada inna, kenapa jadi fathah? Nah, dia jadi fathah karena posisi dia sebagai objek. Ya, maf'ulun bihi dari membuka. Siapa yang membuka pintu? Pelakunya, ya siapa itu pelakunya? Pelakunya adalah kata tanya siapa, antar jawabannya nama orangnya. Pelaku dalam bahasa Indonesia, pelaku sebuah pekerjaan selalu nama orang. Ya, tapi dalam bahasa Arab istifham pun bisa jadi pelaku. Ada domir di dalam fathah yang kembalinya ke si istifham. Siapa yang membuka pintu kelas? Baba itu jadi maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi harokatnya fathah. Man fataha babal fasli. Berikutnya. Ana fatahtuhu. Nah, kalau fatahtu kemarin di sebelumnya sudah ya, zahabtu. Ana saya. Kalau yang melakukan pekerjaannya adalah saya, maka fi'ilnya ditambahkan tu. Ana fatahtu, ana zahabtu. Saya yang membukanya. Nah, lihat di situ ya. Ana fatahtuhu, tidak boleh ana fatahtuhuwa.
Huwanya kemana? Hunya kemana? Hunya ke si pintu kelas. Karena pintu kelas kan laki-laki ya, muzakkar. Jadi ana fatahtuhu. Siapa yang membuka pintu kelas? Saya yang membukanya. Nyahnya ke pintu kelas. Berikutnya. Wa man fatahan nawafida. Dan siapa yang membuka jendela-jendela? Terus Ana fatahtuha. saya yang membukanya. Nyahnya kemana? Haknya kemana? Haknya ke nawafid. Kenapa nawafid menggunakan ha? Nawafid jamak dari nafidah. Jamak yang tidak berakal dihukumi muannas tunggal. Muannas tunggal itu sama dengan hiya. Hiya kalau jadi objek jadi ha. Ana fatahtuha. Berikutnya. Man kasara hadzal maktaba. Man kasara hadzal maktaba. Terus Anta kasartahu ya Hashimu. Anta kasartahu ya Hashimu. Siapa yang mematahkan meja ini? Apakah kamu yang mematahkannya? Nyahnya ke meja ini. Apakah kamu yang mematahkannya wahai Hashim? Terus La inni ma kasartuhu. Nah, la tidak. Ini ma kasartu. Sebelumnya kan sudah ya menegatifkan fi'il madi dengan menggunakan ma. Ma zahabtu. Nah, sekarang ma kasartu. Tidak, saya tidak mematahkannya. Sesungguhnya saya tidak mematahkannya. Berikutnya. Ar-raja'a Zakaria wa Hamzatu wa Utsmanu min Makkah. Apakah Zakaria, Hamzah dan Utsman telah kembali dari Mekah? Terus La ma raja'u. Tidak, mereka belum kembali. Ya, raja'u karena merekanya ketiga orang di atas. Berikutnya. Ya Ustazu, kharajat tullabul jududu wa dhahabu ilal mudiri. Bagus, wahai Ustadz, para mahasiswa baru keluar dan pergi ke mudir. Terus Afahimta darsa ya Talhatu. apakah engkau paham pelajaran tersebut wahai Tolha? Terus Na'am, fahimtuhu jayyidan. Nah, ya, saya memahaminya. Nyahnya ke si pelajaran yang baru. Jadi memang yang membutuhkan objek itu adalah ya kata kerja yang memang membutuhkan objek, harus ada objeknya. Kalau kata kerjanya nggak butuh objek ya jangan diadain objek. Kalau kata kerjanya butuh objek ya objeknya harus diadain, nggak boleh dihilangkan. Naam fahimtuhu jayyidan. Ya, saya memahaminya dengan baik. Terus Akatabtal ajwibata ya Faisal. Akatabtal ajwibata ya Faisal. Apakah kamu sudah menulis jawaban-jawaban wahai Faisal? Terus La ma katabtuha. la ma katabtu. Tidak, saya belum menulisnya. Terus Limadha? kenapa? Terus Li'annani ma fahimtul as'ilata. nah, li'annani ma fahimtul as'ilata, karena saya tidak memahami pertanyaan-pertanyaan tersebut. Objek dari memahami apa? Al-as'ilata. Kalau tadi objeknya berupa domir, ya, kalau di sini berupa zohir. Nah, kalau objeknya berupa zohir, nah di situ jadi fathah. La li'annani ma fahimtul as'ilata. Berikutnya. Ahafidta surat al-fajri ya Ibrahimu. Apakah kamu telah hafal surat Al-Fajri wahai Ibrahim? Surata jadi objek ya. Berikutnya. Na'am, hafidtuha wa hafidtu surat at-tini aidan. Ya, saya telah menghafalnya, nyahnya ke surat Al-Fajr. Dan saya juga sudah menghafal surata, ya, karena dia jadi objek. Surat at-tini aidan. Dan saya sudah menghafal surat At-Tin juga. Bagus, berikutnya lihat. Ajib anil as'ilatil, hati-hati jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Aina zahabatul labul jududu? Zahabu ilal mudiri. Bagus ya. Cara ngejawabnya bisa zahabatul labul jududu ilal mudiri, panjang. Kalau yang simpel zahabatul labul jududu diganti menjadi zahabu. Zahabu ilal mudiri. Berikutnya. Afahimatul hatud darsa? Na'am. Fahima Talhatun Fahima darsu. Gimana? Afahima Talhatud darsa. Apakah si Tolhah memahami pelajaran tersebut? Naam. Fahimat darsa.
Fahima, Ad-dars. fahimahu, selesai. Ya, fahimahu jayidan. Tolhanya nggak usah disebutin karena di dalam fahima itu sudah ada dianya kembali ke tolha. Darsanya juga nggak usah disebutin lagi, ganti aja dengan hu. Naam fahimahu jayidan, selesai. Berikutnya, di sini ya, di sini harokatnya bisa ayyasuratin, bisa ayyusuratin. Saya pakai yang ayyasuratin biar i'rabnya lebih gampang. Kenapa ayya? Maf'ulun bihi dari hafidho. Ayyasuratin hafidho Ibrahimu. Surat apa yang sudah dihafal oleh Ibrahim? Gimana cara jawabnya? Surat al-fajri wa surat at-tin. Bareng. Hafidho. Hafidho surat al-fajri wa surat at-tin. Hafidho surat al-fajri wa surat at-tin. Nggak usah disebutin lagi Ibrahimnya. Berikutnya, man fatahan nawafidha. Siapa yang telah membuka jendela-jendela? Fataha Aliyun. Fatahaha Aliyun. Ali telah membukanya. Berikutnya. Do hadir alamata amama jumali sahihati wa hadir alamata amama jumali ghairi sahihati. Lihat di sini ya. Fataha Aliyun. Fataha Aliyunil fasla. Sahih khata. Khata. Maroja'a Zakaria wa Hamzatu wa Utsmanu min Makkah. Sahih khata. Sahih. Maka taba Faisalunil ajwibata li'annahu ma fahimal as'ilata. Sahih khata. Sahih. Maka taba Faisalunil ajwibata li'anna qalamahu maksurun. Sahih khata. Tentu saja khata ya. Oke, lihat berikutnya ya. Ta'ammalil amsilatal atiyata, renungkan contoh-contoh berikut. Al-Qur'anu ya, bukan sebagai objek. Nah, kemudian lafaz Al-Qur'anu ini dijadikan objek atau maf'ulun bihi. Qara'a fi'il atau libu fa'il, pelaku yang melakukan pekerjaan qara'a. Al-Qur'ana jadi yang dibaca oleh si thalib atau objek atau maf'ulun bihi, harokatnya fathah. Qara'a thalibul Qur'ana. Berikutnya, al-qahwatu. Syaribat dhaiful qahwata. Tamu tersebut minum kopi. Kopi jadi objek, makanya al-qahwata. Ad-darsu, katabal mudarrisu darsa. Ad-darsa, karena dia jadi objek dari katabal mudarrisu. Al-babu fatahat Aminatul baba. Aminah membuka pintu. Gitu. Nah, di sini ada teorinya ya. Qara'a itu fi'il atau kata kerja, atau libu fa'il yang melakukan kata kerja. Fa'il harokatnya dhammah. Kemudian Al-Qur'ana objek ya yang terkena pekerjaan fa'il, objek atau maf'ulun bihi dan harokatnya fathah. Gampang kan? Gampang. Kecil aja belum tentu bisa. Ayyinil fa'ila wal maf'ula bihi fil jumalil atiyati. Tentukan fa'il dan maf'ul bihi, tentukan subjek dan objek di dalam kalimat-kalimat berikut. Do' khattan wahidan tahtal fa'ili wa khattaini tahtal maf'uli bihi. Letakkan satu garis di bawah fa'il, letakkan dan dua garis di bawah maf'ul bihi. Washkul akhira kullin minhuma, dan kasih harokat ya di akhir masing-masing dari keduanya, yaitu fa'il dan maf'ulun bihi. Ini mah gampang, coba baca aja, ketahuan kok. Pasti setelah fi'il itu fa'il. Nah, ini semuanya juga gampang ya. Fi'il, fa'il, maf'ulun bihi, fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. Silakan baca. Kasarot tiflul qalama. Kasarot tiflul qalama, anak kecil tersebut mematahkan pulpen. Berikutnya. Ghasalat Aminatul mindila. Ghasalat Aminatul mindila. Aminah mencuci sapu tangan. Berikutnya. Akala Usamatul inaba wa akalat zawjatuhul mauza. Bagus, ya mauza. Akala Usamatul inaba. Usamah makan anggur. Wa akalat. Kenapa akalat? Karena pelakunya perempuan. Wa akalat zaujatuhul mauza, dan istrinya makan pisang. Berikutnya.
Syaribatil baqaratul ma'a. Nah, syariba itu minum. Karena yang minumnya adalah al-baqarah, ada tak marbutohnya mu'annas, maka jadi syaribat. Syaribat artinya sukun. At sukun ketemu dengan alif lam, si at sukunnya jadi kasroh. Ya, at-takhallus min iltiqa'is sakinaini. Syaribatil baqaratul ma'a. Sapi tersebut minum air. Berikutnya. Hafidha Hamzatul Qur'ana. Hamzah telah hafal Al-Quran. Berikutnya. Darabat Fatimatu bintaha. Nah, darabat Fatimatu bintaha. Fatimah memukul putrinya. Terus. Qatala rajulul hayyata bil hajar. Qatalar rajulul hayyata bil hajari. Laki-laki tersebut telah membunuh ular dengan batu. Berikutnya. Sami'a Bilalunil adhana wa dhahaba ilal masjidi. Nah, Bilal telah mendengar azan dan dia pergi ke masjid. Di sini ada dua kata kerja. Kata kerja yang pertama adalah sami'a, kata kerja yang kedua adalah zahaba. Sami'a butuh objek, zahaba nggak butuh objek. Maka di dalam sami'a ini ada Bilalun sebagai pelaku yang melakukan pekerjaan mendengar, dan ada al-adhana sebagai yang didengar atau objek atau maf'ulun bihi. Kalau zahaba cuma ada fi'ilnya aja, pelakunya yaitu dianya ke si Bilal, nggak ada objeknya karena pergi nggak butuh objek. Berikutnya. Katabal mudarrisud darsa 'ala saburati. Bagus, guru menulis pelajaran di papan tulis. Berikutnya. Fatahal baqqalud dukkana fis sa'ati tsaminati. Bagus, fatahal baqqalud dukkana fis sa'ati tsaminati. Baqqal itu penjual. Ya. Baqqal itu penjual sembako ya, kebutuhan sehari-hari. Kemudian dukan toko. Pedagang tersebut, penjual tersebut membuka toko pada jam 8. Ya, baqqalu pelakunya, ad-dukana itu objeknya. Oke, kita potong dulu ya. Kita lanjutkan nanti di di sesi yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.